Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar Hizbur Parti, saya zikir Al-Fatihah selesai sholat 5 waktu 125 kali. Tapi kenapa kok rasanya seperti orang bingung linglung, kayak males mau ngerjain apa-apa. Itu semua karena kebanyakan zikir atau gimana? Kamu baca 125 kebanyakan zikir, itu bukan kebanyakan zikir ya. Tapi di dalam tubuhmu itu ya banyak malu halusnya ya, sehingga kamu itu linglung ya, sehingga kamu itu linglung, akhirnya kamu berhenti ya. Ini sama ya, Hizbur Parki. Nah, pertanyaan yang kedua ini semakin menegaskan. Dan ada lagi, kenapa kok kalau saya setiap mendikirkan istiqomahkan ayat syukur sih kok badan saya selalu gatal-gatal, dan silakan pun gatal, mohon penjelasan. Ya itu tadi ya. Kamu itu banyak malu halusnya gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya ditambah porsinya gitu ya. Ya, ditambah porsinya. Misalnya kamu baca Al-Fatihah 1000 kali gitu ya. Kamu baru baca 125 kali sudah depresi, sudah oleng ya. 125 kali itu tidak banyak loh teman-teman ya. Kalau Anda normal itu tidak banyak, berarti kamu itu tidak normal. Ada makhluk halus di dalam tubuhmu sehingga memunculkan reaksi-reaksi yang ya, reaksi-reaksi di dalam tubuhmu itu semua macam-macam ya. Reaksinya gatal-gatal ya. Yang baca ayat kursinya reaksinya gatal-gatal, baca Al-Fatihah linglung ya. Itu menunjukkan ya bahwasanya tubuhmu itu energinya negatif. Terus solusinya bagaimana? Ya, ditambah ya, porsinya ditambah. Ayat kursi 1000 kali ya, selama 1 bulan, ditambahi dengan puasa bila ruh ya. Jadi sekalian lakukan pembersihan. Jadi caranya seperti itu. Paham ya? Bukan karena kebanyakan amalan, bukan, tapi karena di dalam tubuhmu itu ada makhluk halus, sehingga ketika dirimu kamu ajak untuk berbuat baik, ketika dirimu kamu ajak untuk beribadah, berzikir, melakukan tirakat, tubuhmu bereaksi. Yang bereaksi itu adalah makhluk halus yang ada di dalam tubuhmu, supaya kamu menghentikan aktivitasmu tadi ya. Nah ini tergantung dari dirimu, kuat enggak kamu gitu ya. Makanya ya, ketika kita mengamalkan sebuah laku ya, ketika kita mengamalkan sebuah laku ilmu hikmah, itu juga bisa menjadi alat ya, bisa menjadi alat untuk identifikasi tubuh kita ini baik-baik saja atau tidak. Saya pernah mengalami kondisi yang kamu alami itu pernah ya. Ya, tapi saya tidak pernah nyerah gitu loh ya, tidak pernah nyerah. Gatal-gatal terus kayak berhenti, enggak. Karena ketika saya tahu ada reaksi yang negatif di dalam tubuh saya, berarti itu ada makhluk halus di dalam tubuh saya ya. Reaksinya enggak gatel ya, enggak bisa jalan, lumpuh lo ya, lumpuh teman-teman. Ya tetap saya berzikir terus ya, sambil tiduran itu, karena nggak bisa bangun ya, sambil tiduran itu pun saya puasa ya. Selang 10 hari ya, 10 hari itu saya sudah mulai bisa berdiri, saya sudah bisa mulai jalan. Bukan tak kurangi, tak tambah lagi powernya. Misalnya 1000 tak tambah 2000, 2000 tak tambah 3000, terus tak tingkatkan ya, sampai benar-benar reaksi-reaksi itu hilang ya.
Makanya teman-teman ya, kalau Anda mengamalkan amalan pengasihan untuk pertama kali Anda zikir wirid terus mengalami kondisi-kondisi ya seperti yang dialami saudara kita ya, yang perlu kamu lakukan adalah puasa. Ya, puasa bila ruh itu minimalnya. Kalau bisa puasa mute itu lebih cepat. Puasa mute seminggu saja saya rasa sudah cukup. Mute 24 jam ya, bukan mute subuh nasi putih, maghrib makan nasi putih, bukan seperti itu ya, 24 jam. Tapi kalau puasa bila ruh itu bisa sampai 40 hari. Ya, bisa bersihnya sampai 40 hari. Tapi ya gitu. Terus ditingkatkan. Misalnya kamu sekarang baca 500 ya. 500 besok harus naik. Besoknya harus naik. Ya, artinya ketika di dalam tubuh kita ini ada makhluk halus, kita memasukkan energi dzikir, itu menekan mereka keluar. Tapi tidak sepenuhnya. Tergantung dari seberapa besar energi yang kamu masukkan. Energi dzikir yang kamu masukkan. Jadi ketika masuk katakanlah 500, Anda dzikir 500 kuat. Besok kamu tambahi 600. Besok kamu tambahi 700 ya. Jadi terus tingkat. Caranya seperti itu. Bukan ketika kamu katakanlah baru dzikir 125 kamu sudah oleng. Ya, kamu sudah munting enggak karu-karuan. Nah, itu kan tandanya kamu kalah. Ya. Itu tandanya kamu kalah. Nanti akan banyak ya fenomena-fenomena ya. Fenomena kegaiban ya ketika kita ini mengamalkan sebuah amalan untuk pertama kali ya. Ya, jadi kalau Anda mengamalkan ya, sebuah amalan ilmu hikmah atau amalan pengasihan misalkan ya, itu ketika Anda mengalami kondisi ya semacam itu ya, banyak kan reaksinya kan pasti beda-beda. Itu adalah indikasi bahwasanya Anda harus melakukan pembersihan diri. Paham ya? Terus apa lagi? Demikian ya untuk materi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.